Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Allah masih mudahkan kita untuk bisa sampai ke tempat yang mulia ini, melaksanakan sholat fardu. Kemudian kita duduk sebentar sambil menunggu sholat isya untuk bersama-sama kita mencoba mentadaburi firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu surah yang ketiga dalam Al-Quran. Pada ayat 133. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, kata Allah, untuk meraih ampunan Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 133 ini, Allah tegaskan dua hal yang diperintahkan untuk bersegera mengerjakan. Yang pertama, meraih maghfirah Allah, ampunan Allah. Dan yang kedua, bersegera juga untuk meraih atau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan adalah kenapa kita diperintahkan untuk bersegera? Kan kiamat pun belum, gitu kan ya. Kenapa diminta oleh Allah untuk segera meraih surganya Allah? Padahal surga itu nanti adanya pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu adalah bersegeralah, kata Allah, kalian mempersiapkan dirimu, bekalmu untuk nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Pada waktu kita menjalani kehidupan di dunia. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berkenan dengan ayat ini, maka ada satu riwayat gitu kan ya, yang bagus barangkali untuk kita renungi bersama. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yaitu cerita tentang seorang laki-laki di masa Rasulullah yang bernama Nu'man bin Kaukal bin Akhram. Nah, satu ketika Nu'man bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, araita ita salatul salawatul maktubah asumtu ar-ramadan wa alatul halal wa haramtul harama wa lam ajid ala jalika syai'a adkhala jannah qala na'am. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih.
Jadi apa kata Nu'man pada Rasulullah, ya Rasulullah, jika sekiranya aku ini senantiasa mengerjakan salat yang diwajibkan, yang 5 waktu itu, ara'aita idza shalatus salawatul maktubah wa sumtu ar-ramadan, puasa ar-ramadan, wa alaltul halala, menghalalkan yang dihalalkan, artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, wa haramtul harama, dan mengharamkan yang diharamkan, artinya meninggalkan yang dilarang oleh Allah, wala majid ala jalika syai'an, dan tidak lagi mengerjakan yang lainnya, tidak lagi menambah-nambah ibadah yang lainnya apapun juga, kata Nu'man. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala, Rasulullah mengatakan, na'am, ya, engkau masuk surga. Nah, ini kan cerita riwayat yang luar biasa. Nu'man menceritakan, bertanya pada Rasulullah tentang dirinya itu. Wahai Rasulullah, kalau aku ini sholat fardu yang 5 aku kerjakan, kemudian puasa Ramadan, kemudian yang diperintahkan aku kerjakan, yang dilarang aku tinggalkan, tidak lagi mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk ibadah sunnah, apakah aku masuk surga, kata Nu'man. Rasulullah mengatakan, ya, engkau masuk surga. Nah, berkenaan dengan hadis ini maka ada hadis qudsi, ya. Allah SWT berfirman, tidaklah hamba-hambaku mendekat kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih utama yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi Allah menginginkan kepada kita, hambanya, tidak ada kewajiban yang utama, kata Allah, mendekat kepada Allah itu kecuali mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan hadis tadi, Nu'man itu kan dia mengatakan 2 yang dia kerjakan, yang Allah wajibkan, salat dan puasa. Ditambah yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini kan ulun kira kan kita alhamdulillah ya sudah mengerjakan dan menjaga waktu salat dengan baik. Itu kan karena Al-Qur'an menjelaskan pada surah An-Nisa, surah yang keempat itu kan ayat 103. Ayatnya panjang itu kan ya. Jadi di bagian akhir dari ayat dikatakan, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, adalah kewajiban yang Allah tetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi salat yang 5 waktu itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya, tidak bisa kita rubah-rubah lagi, kecuali memang kita dalam perjalanan kemudian kita mengqada, mengkasar, itu kan diperbolehkan. Jadi Allah katakan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah pada ayat yang lain apa kata Allah? Aqimis shalah liduluki samsi la ghasaqil lail wa qur'anal fajr, dan qur'anal fajr kana mas'uda. Pada surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 78. Jadikanlah salat, kata Allah, sejak tergelincirnya matahari dan sampai waktu malam, dan dirikanlah salat subuh, karena salat subuh disaksikan malaikat. Jadi ini lu kirakan satu kaidah yang kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mudahkan kita untuk mengerjakan salat, Allah masih mudahkan kita untuk menjaga waktu salat. Nah, dengan kaidah inilah maka ketika Allah mengatakan, apa kata Allah? Tidaklah hamba-hambaku mendekat kepadaku kecuali yang aku perintahkan, itu lebih utama, kata Allah. Makanya ada kaidah yang disebutkan pada surah yang lain, pada surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 35 itu kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kalian beruntung. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 35. Ayat ini sudah berkali-kali ulun sampaikan di majelis ini. Jadi apa kata Allah? Allah buka pintu jalan untuk mendekatkan kepada Allah itu dengan berbagai cara. Tapi ketika mengerjakan yang diwajibkan itu, kata Allah, lebih utama, lebih baik. Tadi salat itu kan ya,
puasa Ramadan, nanti bulan Ramadan itu kan ya. Nah, berkenaan dengan hadis Luqman tadi ketika dikatakan ya Rasulullah araita idza sholatu salawatul maktubah wa sumtu Ramadan wa alatul halal wa ardul harama. Kemudian yang dihalalkan kata Luqman aku kerjakan, yang dilarang aku tinggalkan, yang diharamkan. Lalu berkenaan dengan perintah Allah tadi mengerjakan yang diwajibkan, maka ada kaidah yang lain. Apa kata Allah? Yaitu memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada ayat yang pertama lu sampaikan pada surah Ali Imran ayat 133 tadi kan wasyari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kata Allah meraih ampunan Allah dengan bertobat pada Allah. Kenapa? Pada ayat yang lain dikatakan pada surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 11 apa kata Allah? Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan orang yang tidak bertobat kata Allah dialah orang yang zalim. Nah, jadi salah satu yang Allah perintahkan itu adalah bersegera kita bertobat pada Allah. Allah katakan dalam ayat tadi itu orang yang tidak bertobat kata Allah dialah orang yang zalim. Kenapa kezalimannya? Karena kesombongannya. Merasa tidak pernah berbuat salah, merasa aman dengan ajab Allah. Ya kan? Ini yang dikatakan dengan kezaliman dalam ayat 11 dari surah Al-Hujurat tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sadar bahwa kita ini pernah berbuat salah. Itu aja kan ya. Siapapun juga. Jadi siapapun juga kita yang namanya manusia itu pernah melakukan kesalahan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang hamba dia mengerjakan sholat fardu yang 5, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, dan meninggalkan 7 dosa besar. Tolong ya, meninggalkan 7 dosa besar, melainkan kata Rasulullah akan dibukakan pintu-pintu surga baginya dan dia bisa memasukinya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ya, jadi kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang mengerjakan sholat fardu yang 5, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, dan meninggalkan 7 dosa besar, melainkan akan dibukakan pintu-pintu surga dan dia bisa masuk dari pintu manapun yang dikehendaki. Artinya dosa itu dosa yang diperintahkan kita untuk meninggalkannya. Pertama apa? Ulama kemudian mengatakan zina. Nah, dikirakan kita harus berhati-hati ya. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah peringatkan pada kita pada surah Allah Isra kan ya, surah yang ke-17 pada ayat 32 ya, surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'at sabila. Jangan dekati zina kata Allah, karena dia adalah perbuatan yang keji, fahisah, dan jalan yang buruk. Ini peringatan Allah kepada kita manusia. Memang ayat itu kan mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Dulu ada kawan lu yang mengatakan itu kan di tangan itu kan memaraki, tapi menggawi kada apa-apa aja sidin. Nah, ini kan orang yang mempelesetkan Al-Qur'an. Karena memang perintahnya itu kan jangan dekati, kada di tangan. Perintah jangan gawi, itu kan ya. Ya kalau memaraki ya kada boleh, apalagi menggawi itu kan. Inilah paham-paham yang harus kita berhati-hati. Sekarang yang banyak berkembang di masyarakat orang yang coba memahami Al-Quran dengan cara yang salah, meskipun hanya dengan bermain-main, tapi kan dilarang dalam agama. Nah, ini Allah perintahkan, Allah peringatkan. Ketika Rasulullah mengatakan kalian tinggalkanlah 7 dosa besar. Pertama zina, yang kedua apa? Meminum minuman keras, termasuk barangkali sekarang narkoba, itu kan ya. Karena sekarang ini kan ulun kira kan kalau persoalan minuman keras itu kan ya persoalan obat-obat yang membahayakan diri kita, akal kita, pikiran kita ini sudah di mana-mana itu kan ya. Dan bahkan kemarin itu ada tayangan di
medsos itu kan ya, bahwa mereka menginginkan tidak ada larangan dengan minuman keras itu. Padahal orang itu yang menyatakan itu sering muncul di televisi, ya, dengan kalau kita orang Banjar tuh awak ini diselimuti dengan pakaian muslim itu nih. Tapi pikiran-pikirannya yang banyak nyeleneh, pikiran-pikirannya yang banyak merusak umat itu kan ya. Sama dulu pernah lo sampaikan ketika ada larangan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina, Al-Quran jelas mengatakan, maka dia mengatakan malah lebih parah lagi apa dikatakannya. Beliau katakan lesbian dan homoseksual itu adalah anugerah Allah, jadi jangan ditakati Josidin. Padahal itu guru besar di perguruan tinggi Islam yang ada di negara kita. Seorang guru besar, seorang profesor mengatakan, apa kata beliau, bahwa lesbian dan homoseksual itu adalah anugerah Allah, padahal jelas dilarang dalam agama. Nah ini yang kenapa ingin sampaikan, karena satu saat nanti kan kita ini barangkali tadi sudah dikatakan akan mengakhiri hidup ini, maka yang mewarisi adalah generasi kita berikutnya. Kita punya anak, kita punya cucu kan. Sementara Allah katakan ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi sekarang yang terjadi, jangankan menjaga keluarga, menjaga diri sendiri orang tidak mampu. Ini kan. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga apa kata Rasulullah, dosa kalian tinggalkanlah sihir. Barangkali itu semacam perdukunan segala macam itu kan ya. Sekarang orang percaya dengan paranormal itu luar biasa, dukun itu luar biasa. Masih ada sekarang kan. Jadi warisan-warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu nenek moyang bahari itu nih, dan jelas-jelas tertentangan dengan ajaran agama itu masih banyak yang mengerjakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dengan cara yang instan, padahal bukan sebuah kebaikan yang didapatkan, malah merusak akidahnya, merusak keimanannya. Dulu pernah lu sampaikan ke pian itu kan ya, karena lu tuh di pendidikan dulu kan, sampai sekarang masih di pendidikan, itu tidak pernah dulu ditemukan didapatkan anak itu kalau mau lulus ujian, mahasiswa itu tuh bukan belajar tapi pulpen yang dirajah, pensil yang dirajah, pulpen dirajah supaya nyaman menjawab ujian. Bukan itu kan. Kalau nak lulus sekolah itu belajar. Nah ini yang terjadi sekarang itu kan ya. Nah yang keempat apa kata Rasulullah, dosa besar itu yang kalian tinggalkan, menuduh orang baik-baik berzina. Ini kan hal yang paling mendasar. Kasus yang kemarin menimpa seorang ulama itu kan ya, dikatakan melakukan perbuatan terlarang ya, padahal tidak benar. Sampai beliau meninggalkan negara kita Indonesia, lari ke Saudi Arabia, itu kan karena dituduh melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita, padahal tidak benar. Islam mengajarkan kalian menuduh orang itu dengan saksi, kata agama. Nah ini yang terjadi. Jadi sebuah dosa besar itu kan, ketika kita menuduh orang baik-baik berzina, ini dilarang dalam agama karena itu dosa besar kata Allah. Nah kalau itu terjadi, ini kan hal yang barangkali kita harus berhati-hati. Nah yang berikutnya, yang kelima apa? 7 dosa besar itu yang katakan Rasulullah, yaitu membunuh dengan sengaja. Tadi menuduh orang baik-baik berzina, yang kemudian berikutnya membunuh orang dengan sengaja. Belum harus sebuah kisah kalau itu kan ya. Ya kan, mungkin kan sudah tahu semuanya kisah itu kan, jadi kada perlu lagi lu kisahkan kan ya. Kan ini yang terjadi itu kan. Nah, ulun menyampaikan ini bukan dalam posisi membela siapa, melawan siapa itu kan ya, bukan dalam posisi artinya memihak siapa kemudian melawan siapa, tidak. Ini kaidah agama yang diajarkan oleh Allah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah. Allah ajarkan dengan cara yang baik, Rasul ajarkan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba, kata Rasulullah, dia mengerjakan sholat fardu, yang 5 puasa, Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunjuk, dan meninggalkan menghindari 7 dosa besar, melainkan akan dibukakan pintu-pintu surga baginya, dan dia berhak bisa masuk dalam pintu manapun juga yang dia kehendaki. Tadi zina itu kan ya,
kemudian minum minuman keras, termasuk narkoba. Yang ketiga sihir, yang keempat nuduh orang baik-baik berzina, yang kelima membunuh orang dengan sengaja. Itu kan dulu pernah lu sampaikan dalam khutbah itu kan di masjid yang lain itu. Jangan kita kotori tangan kita dengan darah orang-orang yang tidak berdosa. Ini luar biasa penderitaannya. Dosa kita dengan Allah, Allah akan ampuni. Tapi dosa dengan manusia, kezaliman dengan manusia, aniaya dengan manusia, berat hukumnya. Kan dulu pernah juga lu sampaikan bagaimana ketika Buya Amka mengatakan, apa kata beliau? Janganlah kita merasa bangga ketika kita menganiaya orang lain, menzalimi orang lain yang tidak bersalah. Barangkali kata beliau, orang yang kita zalimi lebih dulu mendadakkan tangannya di surga, sementara kita orang yang menzalimi masih menjalani hisab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Barangkali kata beliau, orang yang kita zalimi itu mendulukan kita di surga mendadakkan tangannya, sementara kita orang-orang yang melakukan kezaliman itu masih menjalani hisab Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang luar biasa. Kenapa? Karena Al-Qur'an juga menjelaskan itu kan ya. Dalam surah Yasin yang dulu pernah lo sampaikan, lo bacakan itu, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 65, kan ya? Pada hari ini kata Allah, mulut kalian itu dikunci rapat, nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tanganmu kata Allah, sadu arjuluhum, dan bersaksilah kakimu kata Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kata Allah akan berkata, kaki akan bersaksi tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Kapan itu? Nanti di akhirat. Nah, janganlah kita gunakan tangan kita untuk melakukan sebuah kezaliman, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang dilarang dalam agama. Kalau kaki ini kan batu sini kita bawa ke masjid, ke tempat ibadah, ke tempat kajian agama, ini kan akan bersaksi kata Allah, kaki akan berkata. Tapi kalau batu sini melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangan kemudian berbuat zalim, berlaku aniaya, semuanya kata Allah akan berkata. Dengan Allah kita bisa minta ampun, Allah akan ampuni, yakin. Tapi dengan manusia berat. Nah, makanya kenapa kali kita berhati-hati. Dan yang berikutnya kata Rasulullah, dosa yang kalian tinggalkan adalah apa? Riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adha'afa. Jangan makan riba kata Allah kalian, apalagi berlipat ganda. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 130 itu. Nah, ini yang kita sekarang barangkali harus berhati-hati. Yang ketujuh, apa kata Rasulullah tentang dosa besar itu? Orang yang lari dari perang, meninggalkan perang. Itu orang-orang munafik di masa Rasulullah. Perang bersama Rasulullah, kemudian meninggalkan Rasulullah. Dan sekarang bukan dalam peperangan fisik, tapi ketika dulu dia membela agama Allah, kemudian dia berpaling menjadi orang-orang yang menista agama Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sekarang. Dulu teriaknya lantang membela agama Allah. Ketika mendapatkan sesuatu lalu dia berpaling menjadi orang-orang yang menghina agama Allah, menista agama Allah, dan bahkan menjadi pembela orang-orang yang menista agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Nah, sebentar kata Rasulullah, kalau kalian tinggalkan 7 ini, kalian silakan kata Rasulullah masuk dari pintu surga, masuk surga dari pintu manapun juga. Nah, ini yang kalau kita kembalikan dengan hadis cerita Nu'man tadi. Nu'man ketika berkata Rasulullah, ya Rasulullah, wa'alatul halal wa'aratul harama. Ya Rasulullah, aku kerjakan yang diperintahkan, aku tinggalkan yang dilarang. Yang halal ku halalkan, yang haram ku haramkan. Kata Nu'man, adkhulul jannah, apa masuk surga? Iya kata Rasulullah, kau masuk surga. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sebenarnya hadis tentang Nu'man ini, Al-Jurjani mengatakan inilah hadis yang tinggi nilainya. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang poros ajaran Islam. Artinya apa? Kalau yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang ditinggalkan, itulah sebenarnya kaidah ajaran Islam. Nah makanya lalu muncullah penjelasan tentang hadis tadi. Apa? Yang pertama, para ulama, terutama seorang ulama tafsir, ulama hadis mengatakan, Mustafa Al-Biga itu mengatakan, beliau mengatakan bahwa hadis tentang Nu'man itulah menceritakan tentang kesungguhan. Kesungguhan apanya? Kesungguhan Nu'man merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kata Dr. Mustafa Dib Al-Buga, bahwa hadis itu menceritakan kesungguhan bagaimana Nu'man bersungguh-sungguh merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Nu'man berupaya untuk memahami ajaran agama Allah. Artinya dia mencari amalan apa yang bisa membawanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nu'man mengatakan tentang sholat, tentang puasa. Tapi kalau ayat yang lain kita kerjakan, insya Allah akan tambah baik lagi. Nah ini kan tidak lalu kita mengambil kaidah hadis ini, meskipun Nu'man mengatakan walam ajid ala jalika saya, tidak lagi mengerjakan yang lainnya, itu di masa Rasulullah, karena para sahabat taatnya luar biasa. Nah kalau kita manusia biasa, tidak mungkin kita hanya mengerjakan yang fardu saja, karena ada ibadah sunnah yang diperintahkan. Salat fardu ada salat sunnahnya, puasa fardu ada puasa sunnahnya, ya kan ya. Zakat yang fardu ada infak sedekah yang sunnahnya. Orang berhaji yang fardu ada umrah yang sunnahnya, itu kan ya. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang melengkapi ibadah fardu itu juga dikerjakan. Kita kerjakan bersama-sama. Bukan cerita seperti Nu'man ini, orang yang memang taat kepada Allah. Para sahabat yang tidak diragukan lagi ketaatannya. Nah kita orang-orang yang biasa seperti kita ini, maka tidak mungkin tidak menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah salah satu diantaranya yang sering saya sampaikan adalah ibadah sunnah tapi nilainya tinggi adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca tentu diiringi dengan memahami, mentadaburi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Allah sampaikan tentang Al-Quran ini? Ada hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulullah yaumal qiyamah." Maka Allah berkatalah pada hari kiamat nanti kepada siapa? Kepada para malaikat. Apa kata Allah? Aina jirani, di manakah tetangga-tetanggaku? Aina jirani, di manakah tetangga-tetanggaku? Jadi kalau kata jiran dengan jirani, jiran. Jadi jiran itu sebenarnya bahasa Arab, artinya tetangga itu kan ya. Jadi kita orang Banjar nih kada mau kalah, jiran tetangga aja gitu kan. Ya kan ya. Sama dengan bahasa itu kan, dalam bahasa Al-Quran itu ada qalbu ya, artinya hati. Ada fuada juga hati. Jadi qalbu itu hati yang luarnya, masuk sedikit itu namanya fuada ya kan. Inna sam'a wal basara wal fuada. Nah itu kan pendengaran, penglihatan dan hatimu, kata Allah fuada. Tapi ada lagi yang bahasa Al-Quran lub, itu juga hati. Tapi lub itu hati yang paling dalam, yang di dalamnya lagi. Nah kita orang Indonesia ini kan orang banyak kada mau kalah dari hati, dari lubuk yang paling dalam. Padahal lub itu sudah hati yang paling dalam itu, nah, ya kan? Sama kayak tadi itu kan ya. Nah, jadi apa kata Allah? Aina jirani, di mana tetangga-tetanggaku? Fataqulu yauma, fataqulul malaikah. Maka berkatalah para malaikat, man adal ladzi yanbaghi lahu ayyuzawiraka. Wahai Rabb, siapakah yang engkau maksudkan yang pantas mendapat sebutan tetangga-tetanggamu? Kata para malaikat. Fayaqulu, maka Allah berkata, aina qura'ul Qur'an wa ummaru masajid. Di manakah orang-orang yang membaca Al-Quran dan memakmurkan masjid-masjid? Ini yang Allah sebut dengan tetangganya Allah. Ya, bayangkan Allah hanya sebutkan dua orang yang menjadi tetangganya Allah di ayat tadi. Apa kata Allah? Pertama, qira'ul Quran, qira'atil Quran. Yang kedua,
Umarul masajid, orang yang memakmurkan masjid. Ya'muru masajid, orang yang memakmurkan masjid. Nah, alhamdulillah kita kan hari ini kan ya, tadi sholat fardu berjamaah di masjid. Ini kan belum kira kan nikmatnya luar biasa. Allah sendiri yang mengatakan, kalianlah kata Allah tetangga-tetanggaku. Kalau ini adalah sebuah pertanyaan, senang tak kita kalau bertetangga dengan seorang pejabat, dengan seorang penguasa? Senang ya? Senang. Tapi kalau pejabatnya kayak Fir'aun, senang dah? Ini kan bertetangga dengan orang yang kaya senang-senang, tapi kalau tetangganya kayak korun, kan juga repot kan ya? Bertetangga dengan orang yang dihormati, orang yang disegani, dihormati, dimuliakan, senang. Tapi kalau dia seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan juga tidak senang kan ya? Abu Jahal, Abu Lahab itu kan keturunan bangsawan, ningrat kan, oleh kaumnya dihormati, tapi perilakunya, nah sama kayak tadi kan, kalau seorang pejabat penguasa kita bangga bertetangga, tapi kalau perilakunya kayak Firaun. Nah ini Allah katakan, aku kata Allah menjadikan engkau tetangga aku, asal kata Allah kalian qiraatul Quran dan ya'muru masajid, kalian bacalah Al-Quran dan makmurkanlah masjid Allah. Bisa kita bayangkan dua perbuatan yang barangkali mudah, ringan, tapi nilainya tinggi di hadapan Allah. Kapan? Ketika kita, lidah kita, lisan kita jadikan basah dengan bacaan Al-Quran. Tiap hari kita baca, tiap hari kita pahami. Sehingga ulun membaca satu penjelasan dari Quraisy Shihab itu kan ya, dalam tafsir beliau tentang Al-Quran, itu membumikan Al-Quran. Beliau katakan sesuatu yang aneh, kata beliau, sesuatu yang ganjil kalau kita mengaku sebagai seorang muslim dan tidak mau membaca Al-Quran. Sesuatu yang aneh, kata beliau, hal yang ganjil kalau kita seorang muslim tidak mau memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Makanya beliau mengatakan membumikan Al-Quran itu bukan berarti ada ayat Allah yang belum turun, semuanya sudah turun, tapi membumikan Al-Quran adalah bagaimana menjadikan yang jauh jadi dekat. Itu kata beliau. Kalau dikatakan membumikan Al-Quran ada ayat Allah yang belum turun, kan juga salah, karena Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sempurna karena Allah, sudah ayat Allah, firman Allah, nikmat sudah sempurna. Tidak ada yang tertinggal lagi di langit tentang ayat-ayat Allah. Jadi maksud dengan membumikan Al-Quran adalah bagaimana menjadikan yang jauh jadi dekat. Yang dulu tidak pernah membaca, mau membaca. Yang dulu tidak pernah mau memahami, sekarang mau memahami dan mempelajari. Dan bahkan kalau kita mengambil tafsir yang lain, itu Jamasyari dalam tafsir Al-Qasab, beliau katakan, belum kira ini kita belum sampai ke sana ya pemahamannya. Jamasyari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis kursi tadi, qiraatul Quran, itu adalah bukan sekedar membaca, tapi kata beliau adalah mempelajari dan memahami, dan itu fardu ain. Nah bayangkan pian, Jamasyari mengatakan bahwa membaca, mempelajari, memahami Al-Quran, kata beliau adalah fardu ain, artinya kewajiban bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan. Lu kira belum sampai ke sana gitu kan ya? Karena Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kata Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kita mengambil pendapat Jamasyari, kalau kadang baca Quran itu dosa kan ya? Kalau kadang memahami Al-Quran itu dosa karena dia fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan fardu kifayah itu kan yang lain sudah gugur kewajibannya. Kalau fardu ain semuanya kita harus mengerjakan. Nah tapi artinya penjelasan dari Jamasyari ini, lalu ada yang mengatakan tidak mungkin sampai ke sana, karena Allah juga katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi orang yang meninggalkan apa yang Allah perintahkan tentu kerugiannya luar biasa. Nah cerita Nu'man tadi kan bersungguh-sungguh dia merindukan surga dengan cara apa? Nu'man bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara sampai ke surga, amalan apa yang bisa mengantarkan sampai ke surga? Sehingga ketika Nu'man mengatakan, ya Rasul, aku hanya mengerjakan sholat, aku hanya mengerjakan puasa, tapi aku tambah dengan yang diperintahkan aku kerjakan, yang dilarang aku tinggalkan. Apa masuk surga? Iya, kata Rasulullah. Nah kita seorang muslim ini kan berniatnya sampai ke surga itu kan hal yang masuk akal, hal yang kita inginkan. Tapi kan ada artis itu kan ya, yang hendak ke neraka itu kan,
Kan aneh benar tuh ya. Bercita-cita anak ke neraka sih din, biar aja ke neraka ya. Nah itu kan. Jadi jangan coba bermain-main dengan ajab Allah, jangan coba bermain-main dengan siksa Allah. Luar biasa penderitaannya, Allah akan mudahkan. Apa kata Allah? Wa kadzdzaba bil husna. Kalau dia mendustakan kebaikan Allah, pasannya sirul lil usra, Allah akan memudahkan dia menuju kepada keburukan. Surah Al-Lail itu kan ya, surah yang ke-92 ayat 8 9 itu kan. 9 dan 10 itu kan ya. Wa amma man ba'ila wasta'na wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Kalau kalian kata Allah mendustakan kebaikan yang Allah janjikan, maka kata Allah kalian akan mudahkan bagimu untuk menuju kepada jalan keburukan. Allah bimbing terus di jalan keburukan kalau kita mendustakan kebaikan yang Allah janjikan. Nah itu yang pertama, Luqman merindukan surga. Nah yang kedua, Mustafa Adib Al-Buga mengatakan tentang hadis itu, yaitu Luqman tidak berpura-pura. Ini kejujuran seorang muslim. Dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah aku ini hendak ke surga itu nah. Ya kan, jujur Luqman mengaku tuh. Jadi Luqman bukan orang yang berpura-pura takwa, bukan orang yang berpura-pura soleh, tapi memang menginginkan ke surga. Dengan cara apa? Luqman mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah aku hanya bisa mengerjakan salat dan puasa. Namanya kenapa dulu sampaikan bahwa mendidik anak kita, cucu kita, keluarga kita untuk mendirikan salat itulah sebuah kewajiban dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya. Jadi sudah disampaikan pada ayat pertama tadi kan, pada surah An-Nisa ayat 103 tadi, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban bagi setiap mukmin yang Allah tentukan waktunya. Makanya ada perintah Allah, wa'mur bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi kata Allah, wa'mur bis salat. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Jadi kalau kanak-kanak tuh kadang mau sholat begemet itu kan ya, pelahan. Kalau dulu lu masih ingat agak kanakan itu kan, kalau sudah maghrib itu, kalau kadang naik juga ke rumah itu lagi permainan arwah nini itu lawan kayu pepangki baru. Wah ini pak, kata kira-kira kanakan kayu pangki lah itu kan ya, kayu pangki nah halus nah. Sidin di muara lawangnya berdiri itu sudah takutanan tuh naikkan bukaan. Kalau ini pian kakanakan balok pun diancam akan tatawannya lagi nih. Ya kan ya. Kalau dulu kan memang takutan ketika sudah orang tua tuh salat sudah gerabakan bukaan. Dari ini pian artinya ya kan ya. Makanya lo katakan wastabir 'alaiha, bersabarlah kalian kata Allah mengerjakannya. Perlahan cu salat, nak salat, cu baca Quran, nak baca Al-Quran. Pian pangkai kenapa kada salat kai sudah tuha begiliran pulang kita itu kan ya. Ya kan? Saya jarang kali aku sudah tuha sudah rancak salat begiliran pulang kita salat. Ya kan? Kan tidak bisa kan ya. Nah ini ketika Luqman mengatakan, Luqman jujur mengaku benar ya Rasulullah aku hendak ke surga. Nah itu nih. Hanya dengan cara dua kata Rasulullah. Kata Luqman, salat dan puasa. Kata Rasulullah, na'am kamu ke surga. Nah yang berikutnya, yang ketiga apa kata para ulama tentang hadis itu? Yang ketiga adalah sebenarnya ajaran Islam itu mudah itu kan ya. Rasulullah tidak mengancam kepada Luqman ketika Luqman tidak mengatakan akan mengerjakan tidak mengerjakan ibadah sunnah. Ya kan? Luqman yang mengatakan sholat yang fardu yang 5, puasa, ya kan ya, tidak mengerjakan ibadah sunnah. Rasulullah tidak mengancam. Inilah indahnya Islam itu. Tapi bagi kita yang diberi kesempatan untuk mengerjakan ibadah sunnah, maka sebuah kerugian yang luar biasa kalau kita tinggalkan. Nah, ulun kira kan ini kita luar biasa Islam itu indahnya. Allah semua membangun kesadaran kita untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah kita orang yang punya keinginan untuk sampai ke surga itu kan ya. Lu kira kalau dalam hendak berniat ke neraka tuh ada tahu tuh kan ya seperti apa akalnya itu. Jangan kita orang yang muslim, orang yang kafir pun kepingin ke surga itu kan ya. Bahkan sudah berani mengatakan kembali kepada Bapak di surga itu kan ya. Ada ya kalau ada mendengar.
telah kembali kepada Bapa di surga. Kan sudah yakinnya masuk surga itu nih. Itu orang kafir. Nah, paling kita orang muslim yang dijadikan oleh Allah sampai ke surga, itu surga itu aku kata Allah, asal kalian beriman, kalian kerjakan amal ibadah, kalian berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Islam itu indah itu kan ya. Indah, mudahnya luar biasa. Dan yang berikutnya, apa kata para ulama tentang hadis itu? Kenapa Rasulullah tidak mewajibkan ibadah sunnah kepada Nu'man? Karena Rasulullah pada waktu itu melihat kondisi Nu'man. Dan riwayat diceritakan Nu'man itu badannya kecil, awaknya halus, dan kakinya pincang. Nah, ya kan? Ini riwayat tentang Nu'man bin Qaukal bin Ahram tadi. Kenapa Rasulullah tidak mewajibkan memerintahkan pada Nu'man untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hanya yang fardu saja? Karena melihat kondisi Nu'man pada waktu itu, para ulama tafsir mengatakan dalam hadis, Nu'man itu awaknya halus dan kakinya pincang. Ya. Nah, kemudian dalam sebuah peperangan, Nu'man ikut berperang bersama Rasulullah dan mati syahid. Kemudian kata Rasulullah apa? Aku melihat Nu'man berjalan di surganya Allah dan kakinya tidak pincang lagi. Subhanallah. Masya Allah. Jadi Nu'man yang dalam hidup di dunianya awak halus, batis, ada maaf sampaikan ada cacatnya gitu kan, kakinya pincang. Tapi ketika dia mengerjakan yang Allah perintahkan, sholat puasa yang diwajibkan dikerjakan, yang diharamkan ditinggalkan, kemudian dia ikut berperang bersama Rasulullah dan mati syahid dalam peperangan itu, maka kata Rasulullah, aku melihat Nu'man berjalan di surga dan kakinya tidak pincang lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kita ini ya, ulun juga itu kan untuk diri kita sendiri, ulun sendiri dan kita semuanya, bahwa cerita tentang Nu'man ini kan pelajaran yang luar biasa ya. Artinya apa? Bahwa orang akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Dia jaga perintah Allah, dia tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Ketaatannya luar biasa. Jadi membangun ketaatan inilah sebenarnya yang kita kerjakan. Sementara ini kita sudah dijaga oleh Allah, ketaatan kepada Allah, bagaimana kita menjaga keistiqomahannya, konsistenannya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk terus mengerjakan ibadah fardu, sholat di masjid. Ini kan bentuk ketaatan. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga ini dengan baik? Allah beri kita kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa barangkali di bulan Ramadan. Nah, kalau kita tanpa ujur, tidak ada halangan, mari kita kerjakan ibadah itu. Allah beri kita kenikmatan apapun juga, kita gunakanlah di jalan Allah. Jadi ketaatan itulah sebenarnya yang membawa kita kepada sebuah kenikmatan di akhirat nantinya. Orang yang taat, orang yang terus menjaga konsisten dalam ketaatan kepada Allah, Allah katakan wa atiullah war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul, maka kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 132. Jadi kalau kita taat itu nikmatnya luar biasa. Kita bangun malam mengerjakan sholat ini karena ketaatan pada perintah Allah kan ya. Tadi dikatakan pada surah Al-Isra ayat 79 misalnya tentang perintah sholat malam, kita taat pada perintah Allah. Nikmat rasanya mengerjakannya. Bangun malam insya Allah kita tidak merasa kedinginan mengambil air wudhu, mata terasa terang ketika baca Al-Quran, hendak bersedekah terasa nyaman, dan segala macam yang diperintahkan oleh Allah karena kita kerjakan dasarnya taat, ridha Allah, maka Allah akan mudahkan kita menuju kepada kebaikan. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah yang Allah ajarkan kepada kita, yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa perbuatan itu akan bernilai ibadah kalau dia dikatakan taatullah, karena taat pada perintah Allah, wa hudu'ula aw iltijam wa syara'atin, dia tunduk dan patuh dan mengikuti syariat agama. Jadi perbuatan apapun yang kita kerjakan karena ketaatan ada perintah Allah, ketertundukan pada Allah dan mengikuti syariat agama, maka dia akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mengerjakannya dengan cara-cara yang barangkali sederhana kita mengerjakannya, tapi karena itu taat pada perintah Allah, Allah akan jadikan sebagai sebuah kebaikan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat nanti. Nah, bersyukurlah kembali lu sampaikan
Mari kita sama-sama untuk menjaga kebiasaan kita. Itu kan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerita Nu'man tadi luar biasa loh, kira kan ya. Meskipun dengan sholat dan puasa, tapi perintah yang lain dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Ketika dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada ulal jannah, apakah kau masuk surga? Rasul mengatakan, qala na'am, ya engkau masuk surga. Nah, ini dibuktikan dengan hadis sahih tadi. Rasulullah mengatakan, aku Rasulullah melihat Nu'man berjalan di surga itu dan kakinya tidak pincang lagi. Subhanallah, masya Allah. Nah, kita yang sekarang diberi oleh Allah kenikmatan itu kan ya tidak seperti fisiknya Nu'man, ya, bisa pergi kemana-mana dengan kondisi fisik yang sehat, dengan kondisi fisik yang sempurna. Maka lu kirakan sebuah kedurhakaan yang luar biasa kalau kita gunakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata paling tidak kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, telinga kita gunakan untuk mendengarkan dibacakan ayat-ayat Allah. Itu kan ya, hati akal kita gunakan untuk memahami ayat Allah, kan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mungkin ini salah satu di antara kesyukuran kita kepada Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kan syukur itu bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, kan dulu pernah disampaikan, tapi perbuatan itu nilai tingginya di hadapan Allah, bentuk kesyukuran kepada Allah. Nah, dengan demikian maka marilah kembali disampaikan kita sama-sama insya Allah dengan cara-cara yang Allah ridha, dengan cara-cara yang Allah perintahkan dengan menuju pada sebuah kebaikan. Kita gunakanlah sisa umur ini, sisa hidup kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk kita sendiri tapi kita sama-sama semuanya. Karena Allah juga janjikan orang-orang yang mampu menjaga ketaatannya, orang yang mampu menjaga ibadahnya konsisten dan kemudian dia ajak keluarganya, maka kata Allah dia nanti akan bersama kembali dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan untuk kajian malam hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. Dan sudah isya ya? Pak? Semenit. Oh ya. Mungkin cukup ya untuk malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa pada Allah dengan doa terlalu majelis. Allah ridha dengan apa kita kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.